Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang rumus tanda baca. Tapi tidak hanya rumus tanda baca, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara membaca huruf pendek. Kemudian bagaimana cara membaca huruf mati dan huruf panjang. Nah, di sini kita akan belajar tentang hal itu. Oke, langsung saja masuk yang pertama ya. Saya yakin teman-teman di sini ketika membaca Al-Quran sudah tidak asing lagi dengan bentuk-bentuknya. Oke, mungkin ini hanya sebagai penguatan saja ya. Nah, di sini ada beberapa harokat yang saya yakin teman-teman sudah tahu atau mungkin sudah pernah belajar tentang harokat ini. Yang pertama ada fathah, yang ketika huruf yang berharokat fathah maka dibaca A. Kemudian ada kasroh, yang ketika huruf tersebut berharokat kasroh dibaca I. Dhammah, yang kemudian itu dibaca U. Fathah tanwin, ketika ada huruf yang berharokat fathah tanwin itu dibaca An. Kemudian kasroh tanwin dibaca In. Dhammah tanwin dibaca Un. Ada juga huruf yang sukun. Nah, sukun ini kalau ada huruf yang berharokat sukun maka dibaca mati. Dan yang terakhir adalah syiddah. Nah, ketika ada huruf yang berharokat syiddah atau tasydid maka dibaca memantul atau double. Oke, saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fathah. Ya, fathah itu adalah garis miring di atas huruf. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman baca abata, saja, hakho, dada, roza, sasha dan seterusnya. Nah, jadi huruf yang berharokat fathah maka dia dibaca dengan huruf vokal A atau dengan tambahan huruf vokal A. Nah, ini awalnya itu ba atau ba, maka kemudian berharokat fathah menjadi ba dan begitu seterusnya. Yang kedua ada kasroh, ya. Kasroh itu tandanya lawan dari fathah. Kalau fathah tadi ada garis miring di atas, sedangkan kasrah itu garis miring di bawah. Nah, cara membacanya adalah huruf yang berharokat kasroh maka ditambah huruf vokal I. Ya, jadi contohnya ini I, B, T, T, J, H, H, D, Z, R, Z dan seterusnya. Nah, di sini ada jim, nah, ada huruf jim kemudian berharokat kasroh maka dibaca J. Kalau berharokat fathah maka dibaca ja dan seterusnya. Yang selanjutnya ada dhammah. Nah, dhammah di sini dibaca U. Jadi kalau tadi ada fathah dibaca A, kemudian kasroh dibaca I, sekarang dhammah dibaca U. Ya, seperti ini contohnya. U, butu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu dan seterusnya. Jadi setiap huruf yang berharokat dhammah maka ditambah huruf vokal U atau berbunyi U. Oke, selanjutnya adalah sukun. Ya, sukun ini adalah ketika huruf berharokat sukun maka dibaca mati seperti yang saya jelaskan di awal, seperti saya yang katakan di awal. Contoh, nah di sini ada nun, ada huruf nun berharokat sukun maka nun ini menjadi mati. Jadi ini ada alif fathah bertemu dengan nun sukun maka dibaca an. Karena alif fathah dibaca A, kemudian nun sukun dibaca en. Jadi cara membacanya adalah an. Selanjutnya adalah ini contohnya yang lain. Abdu. Nah, di sini ada ba sukun. Abdu. Nah, bukan abadu atau abidu, abudu bukan, tapi abdu. Ba-nya dimatikan. Nah, ini cara membacanya. Contoh yang lain adalah yudkhilu, yadkhulna. Nah, ini ada dal dan lam yang disukun. Kemudian tadkhulna, dakhaltum. Nah, ini ada lam, kemudian mim. Jadi cara membacanya dakhaltum. Nah, mimnya mati karena sudah disukun. Oke, itu adalah harokat sukun. Kemudian huruf yang dibaca panjang, ya. Di sini nggak kelihatan ya. Huruf dibaca panjang. Yang pertama adalah fathah panjang. Nah, fathah panjang itu bagaimana caranya? Caranya adalah huruf fathah ditambah dengan alif. Ya, alif.
ditambah dengan alif. Contohnya ini, huruf ba fathah dibaca ba, kemudian ada alif tegak berdiri dibaca ba satu ayunan atau satu alif. Kemudian variasi dari fathah panjang itu ada beberapa ya, tidak hanya seperti ini, tapi ada yang bentuknya seperti ini. Ada alif yang tegaknya itu di atasnya huruf. Nah, contohnya ini. Dibaca samawatu, samawatu. Mim dan wawunya atau ma dan wa-nya itu dibaca panjang karena ada alif berdiri. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti huruf ya, tapi tidak ada titik duanya. Ya, kalau seperti ini maka dibaca fathah panjang. Contoh Musa. Nah, ini ada sa, kemudian ada ya yang tanpa titik, kemudian ada alif berdiri. Nah, ini dibaca panjang. Dan yang terakhir adalah seperti ini. Ada wawu, ada huruf wawu, kemudian ada alif berdiri di atasnya. Jadi cara membacanya adalah sholawataka. Oh, sorry, sholataka ya. Jadi cara bacanya sholataka. Jadi lamnya itu panjang karena disambung dengan wawu yang ada alif berdiri. Oke, selanjutnya ada kasroh panjang. Kasroh panjang di sini adalah ketika ada kasroh bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Nah, kalau di sini ya-nya ada titiknya ya. Kalau yang tadi tidak ada. Jadi cara membacanya adalah dengan dipanjangkan dua harokat atau satu alif. Contohnya seperti ini. Nah, ada ba kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, itu adalah kasroh panjang. Nah, sedangkan yang dhammah panjang di sini karena nggak kelihatan. Contohnya saya ambil dari sini deh. Nah, ini ada mim, ada apa namanya? Huruf atau harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, di sini ada harokat dhammah ya bertemu dengan waw sukun. Ini sebenarnya sukun ya, tapi karena di sini memakai mushaf yang berbeda, maka di sini beda tulisannya. Nah, di sini dibaca mu, ya, jadi panjang, bukan mu seperti itu, tapi dibaca panjang. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tanwin, ya. Tanwin itu ada 3, sama seperti fathah, kasroh, dhammah. Di sini ada fathah, kasroh, dhammah juga, tapi yang di sini adalah tanwin. Tanwin itu dibaca an gitu ya. Kalau di sini fathah tanwin, maka dibaca an. Contoh. Di sini ada kalimat mustaqiman, mustaqiman. Nah, jadi man bukan ma, ya. Di sini ada mim dengan harokat fathah tanwin, maka dibaca man atau ya dibaca man. Selanjutnya fatihatan. Nah, ini fatihatan ada tak marbutoh berharokat fathah tanwin, maka dibaca tan. Cirinya adalah fathah tapi 2 ya. Ada 2 garis fathah. Kalau fathah itu yang pertama tadi kan cuma 1 garisnya. Sekarang ini ada 2. Maka ketika ada 2 fathah bergaris seperti ini maka dibacaan. Oke, selanjutnya kasroh tanwin dibaca in. Oke, contohnya adalah mustaqimin. Nah, ini ada mim berharokat kasroh tanwin maka dibaca min. Atau fatihatin. Nah, fatihatin bukan fatihati tapi fatihatin. Bentuknya pun hampir sama dengan kasroh, tapi di sini ada 2 garis, ya, ada 2 garis. Dan yang terakhir adalah dhammah tanwin. Nah, bentuknya sedikit berbeda ya dengan yang dhammah. Ada dhammah di sini ada bentuk dhammah, kemudian ada tambahan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dhammah tanwin. Maka ketika ada huruf yang berharokat dhammah tanwin dibaca un. Contoh mustaqimun, fatihatun, hakimun, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah syiddah atau huruf yang memantul yang saya katakan di awal ya. Nah, jika ada huruf yang berharokat syiddah, maka dia dipantulkan atau didobelkan. Contoh di sini ada nun
huruf nun berharokat syiddah atau tasydid, maka dia berubah menjadi n-nya double atau nunnya double. Contoh seperti ini, ada tasydid kemudian ada fathah, berarti enna. Nah, di sini ada alif kasroh, kemudian sebelum nun tasydid, maka ada cara membacanya adalah inna. Nah, ini ya, inna. Jadi nunnya itu di tasydid, nunnya itu didobelkan, dipantulkan. Contoh lagi, ada baddala, yubaddilu. Nah, ada huruf dal di sini ya, ada huruf dal, ada harokat tasydid, maka dia didobelkan. Ada kemudian adzaba, yu'adzibu. Nah, di situ adalah tasydid atau syiddah. Baik ya, itu adalah materi tentang harokat huruf pendek dan huruf panjang. Nah, di sini ada satu hal yang perlu teman-teman tekankan ketika membaca Al-Quran, yakni adalah memenuhi hak setiap huruf. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang, kemudian artikulasi A, I, U harus jelas ya. Jadi kalau fathah itu ya benar-benar mangap, alhamdu, nah, harus benar-benar mangap. I-nya juga harus meringis ya, bahasanya itu meringis. Contohnya apa? Ihdinas, ihdi. Nah, itu I. Kemudian U-nya juga harus apa ya? Bahasanya manyun ya, atau mencucu. Ya, U-nya itu harus benar-benar membentuk huruf U. Contohnya apa? Malikul. Nah, malikul. Nah, kulnya itu harus benar-benar atau kul a'u. Kul a'u. Nah, U-nya itu harus benar-benar membentuk huruf U. Dan yang terakhir yang saya ingatkan adalah jangan lupa niatkan ikhlas karena Allah. Jadi setiap kita belajar, setiap kita ngaji, setiap kita membaca Al-Quran harus niatkan karena Allah. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita untuk belajar. Baik, dari sini terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya nanti silakan langsung hubungi melalui WA di grup atau WA langsung ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.